Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tentang hadis ahkam, yaitu teman-teman bisa merujuk pada kitab Bulughul Maram bab as-shadaq. Bab as-shadaq. As-shadaq itu artinya mas kawin. Kita hanya akan mengambil atau membahas 3 hadis saja. Yang pertama adalah hadis dari riwayat Anas ibn Malik. Saya bacakan terlebih dahulu ketiga hadis yang kita maksud. Yang pertama adalah hadis an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu a'taqa Safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, wa an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalat kana saddaquhu li azwajihi thinta asyarata uqiyatan wa nasya. Qalat atadri ma an-nasyu? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyatin fatilka 500 dirhamin fahada sadaqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Rawahu Muslim. Yang ketiga, wa an Anas bin Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma tazawwaja Aliyu Fatimata radhiyallahu anha qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiha syai'an qala ma 'indi syai'un qala fa aina tirbuka al-khutamiyatu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Bab as-shadaq, bab tentang mas kawin. Mas kawin di dalam bahasa Arab ada beberapa istilah. Yang paling populer adalah as-shadaq dan al-mahar atau mahar, yang kemudian dalam bahasa kita disebut mahar atau mas kawin, shadaq. Dinamakan as-shadaq karena berasal dari kata as-sidqu, sidqu, jujur, benar-benar dalam arti di sini karena seseorang calon suami atau lelaki ketika hendak meminang seorang wanita yang menjadi calon istrinya, beliau wajib membayarkan as-shadaq sebagai bukti akan kuatnya cinta atau akan kuatnya keseriusan ia untuk meminang seorang wanita tadi untuk menjadi istrinya. Namun sebenarnya banyak sekali nama lain daripada as-shadaq atau mahar atau dalam bahasa kita mas kawin. Disebutkan ada 8 nama. Yang pertama ada as-shadaq itu sendiri, kemudian ada nama mahar, ada nihlah, ada faridah. Faridah artinya wajib karena memang wajib dibayarkan oleh suami atau calon suami kepada istri. Kemudian ajrun, uqrun dan alaik. Alaik itu dari kata alaqah, penghubung karena pengikat. Maka di dalam rukun nikah itu adalah salah satu rukunnya atau kewajibannya adalah membayar mahar sebagai pengikat atas hubungan suami dan istri. Oke, kita mari bahas hadits yang pertama dari Anas ibni Malik. Dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mas kawin. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim, atau seringkali kita sebut dengan istilah muttafaqun alaih. Sofiyah ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW, atau yang kemudian istri Nabi itu diberikan gelar Ummul Mukminin. Ini nama aslinya adalah Sofiyah binti Huyai bin Khitab, dari keturunan Harun bin Imran. Dia semula adalah seorang budak Ibnu Abi Huqaid yang terbunuh di dalam perang Khaybar. Maka kemudian Ummul Mukminin Sofiyah ini menjadi salah satu tawanan kaum muslimin. Maka dalam rangka untuk menjaga kesucian Sofiyah, Rasulullah ini kemudian memerdekakan Sofiyah, dan kemerdekaannya itu dijadikan sebagai mas kawin. Yang kedua, dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa mas kawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, mahar Rasulullah kepada para istrinya, maksudnya kepada para istrinya itu adalah pada umumnya, tidak semuanya, karena tadi di awal mas kawinnya Sofiyah itu tidak disebutkan nominal uang. Yang dimaksud di sini adalah para istrinya adalah secara umum itu adalah sebesar 12 uqiyah, sebesar 12 uqiyah, 12 uqiyah dan nas. Lah nas itu berapa? Ditanyakan, aku tidak tahu. Maka kemudian Aisyah menjawab, nas itu setengah uqiyah. Lah 12 setengah uqiyah itu kemudian menjadi, apabila dihitung semuanya itu menjadi 500 dirham. Jadi mas kawin Nabi 12 uqiyah, 12 setengah uqiyah, 12 setengah uqiyah ini ketika dihitung sama dengan 500 dirham. 500 dirham. Dirham itu mata uang dari perak yang dipakai oleh zaman Nabi pada saat itu. Namun dirham ini kemudian dari beranjaknya waktu mengalami pergeseran nominal atau pergeseran kurs kalau di zaman sekarang. Berbeda dengan dirham, berbeda dengan dinar. Kalau dinar itu hampir dikatakan tidak ada perubahan. Maka coba nanti kita analisa dengan hitungan dengan hitungan dinar saja. Dalam hadis lain ketika Nabi berbicara atau bersabda tentang masalah zakat, ini kita kunci dulu 500 dirham. Di dalam hadis lain tentang zakat itu kata Nabi tidak wajib kecuali apabila sudah sampai 20 dinar. Dinar ini dari emas, mata uang dari emas, atau 200 dirham. Ini dari perak. Kemudian apabila kita menggunakan ini, artinya tadi 500 dirham. Apabila 500 dirham berarti sama dengan berapa? 50 dinar. Kita menggunakan patokan ini saja, dinar, karena akan lebih mudah. 50 dinar itu berapa gram? Pertanyaannya berapa gram? Para ulama memang sebenarnya ada beberapa pendapat, tapi coba kita analisa dari beberapa pendapat itu. Salah satu di antaranya, untuk masa itu, emas itu 24 karat. Tapi untuk sekarang ini rata-rata 24 karat ketika sudah menjadi perhiasan. Bahkan ada yang hanya 18 karat. Apabila
hitungannya adalah 24 karat, 1 dinar itu sebenarnya kira-kira setara dengan 1 dinar itu setara dengan 4,46 gram emas 24 karat. Tapi kalau 22 karat untuk dinar yang ada di saat ini itu karena 22 karat maka tidak sampai pada 4,46. Rata-rata kisarannya adalah 4,25 gram emas. Tapi kita menggunakan patokan 24 karat. Oke. Sekarang tadi apabila 50 dinar ini mas kawin yang dibayarkan oleh Nabi, berapa banyak kira-kira mas kawin yang dibayarkan oleh Nabi? Ini kita mencoba menganalisa. 50 dinar berarti katakan 50 ya, 50 kali 4,46 gram itu sama dengan berapa itu? Saya tadi mencoba hitung, ketemunya 223 gram emas, 24 gram, 223 gram. Nah, coba katakan kalau sekarang itu emas adalah harganya 800 atau bahkan 900 ribu, berarti ya ini kalikan saja 900 ribu, berapa juta? 223 dikali 900 ribu, coba dihitung sendiri kira-kira berapa juta mas kawin yang pernah dibayarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beranjak dari hadis ini dalam mazhab Imam Syafi'i ya, dalam mazhab Imam Syafi'i dan para pengikutnya mensunahkan mahar itu tidak kurang dari 500 dirham perak atau tidak kurang dari 50 dinar emas. Mensunahkan, meskipun di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri sebenarnya tidak membatasi batas minimal mahar itu berapa. Karena ada beberapa hadis di mana ketika menjelaskan tentang sebaik-baik istri itu adalah orang yang mempermudah maharnya, dan sebaik-baik laki-laki adalah orang yang memperbanyak maharnya. Artinya di sini tidak ada batasan tertentu berapa mahar itu harus dibayarkan. Namun sunnahnya itu lebih dari tadi 500 dirham atau 50 dinar tadi dengan hitungan ini tadi. 223 dikali 900 ribu untuk nominal saat ini. Jadi nominal bawahnya atau paling sedikit tidak ada batas, yang penting adalah ada kemanfaatan dan ada keikhlasan dari istri atau calon istri yang menerima mahar termasuk keluarganya. Karena ada sebuah hadis yang sangat panjang di mana ketika Nabi itu berkumpul bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada salah seorang wanita yang berdiri menawarkan dirinya untuk dinikah oleh Nabi. Akan tetapi Nabi tidak, mohon maaf dalam bahasanya, tidak berminat untuk menikahi wanita itu, kemudian menawarkan kepada para sahabat-sahabatnya, kira-kira siapa yang mau menikah dengan wanita ini. Maka kemudian berdirilah seorang lelaki, kemudian beliau siap untuk menikahi wanita tadi. Namun kemudian ketika ditanya oleh Nabi, kamu punya apa? Kamu punya apa sehingga kamu berani menikahi dia? Jawab iya. Dalam dialog hadis itu yang sangat panjang, intinya adalah saya tidak punya apa-apa ya Nabi. Nah, terus apa yang akan kamu berikan untuk menjadi mas kawin? Nabi mengatakan, apakah hanya sekedar cincin dari perak saja tidak punya? Cincin dari besi saja tidak punya? Walau bi khatamin min hadidin, apakah hanya sekedar cincin besi saja engkau tidak punya? Lelaki atau sahabat lelaki tadi mengatakan, saya punya ya Nabi. Maka ya sudah, kamu nikahlah dengan beliau dengan mas kawin cincin dari besi. Artinya cincin besi itu kalau kita nominalkan mungkin tidak begitu mahal, akan tetapi itu sudah cukup untuk menjadi mahar.
Atau begitu pun pula ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah melamar putri Nabi Fatimah, itu dalam banyak riwayat hanya sekedar dengan mas kawin bacaan surat Ikhlas 3 kali. Ini menjadi dalil bahwa mas kawin itu tidak harus berupa barang, tapi bisa berupa kemanfaatan selagi istri itu kemudian merelakan atau ikhlas dengan mas kawin yang diberikan. Maka misalkan ada contoh mas kawin dengan bacaan Al-Quran, itu ya sah-sah saja, meskipun akan lebih baik tidak hanya seperti itu, tapi juga berupa materi ya, tadi meskipun dengan nominal yang sangat sedikit tadi, walaupun dalam madhab Syafi'i sunnahnya adalah 500 dirham atau 50 dinar. Adapun nominal maksimal itu tidak ada batas, tapi ada sebuah hadis yang menjelaskan atau riwayat yang menjelaskan ketika Nabi menikahi Ummu Habibah. Nabi menikahi Ummu Habibah, itu dalam riwayat Nabi memberikan mas kawin 4.000 dinar. 4.000 dinar. 4.000 dinar dengan asumsi 1 dinarnya adalah 4,46 gram, itu artinya sudah hampir 18.000 gram, ya kan, 18 kilo emas, ya, berapa miliar mas kawin yang dibayarkan oleh Nabi kepada Ummu Habibah. Ini menunjukkan ya Nabi itu sebenarnya adalah kaya raya. Kaya raya hanya saja kadang memang beberapa cerita yang sampai pada kita itu Nabi itu adalah orang yang sangat sederhana. Ya, Nabi itu orang yang sangat sederhana, akan tetapi secara materi sebenarnya kaya, dengan bukti bahwasanya ketika beliau membayar mahar itu dengan nominal yang sangat fantastis. Bahkan ketika putra-putra beliau itu menikah, itu Nabi juga membayarkan mas kawin yang tidak sedikit. Ini hadis. Kemudian ada sebuah ayat ini sebagai pembanding tentang jumlah mas kawin di dalam surat An-Nisa ayat 20. Surat An-Nisa ayat 20. Surat An-Nisa ayat 20. Di sana dikatakan wa ataitum ihdahunna qintar. Qintar itu berapa? Qintar itu adalah untuk menunjukkan nominal uang yang sangat banyak, itu qintar. Maka banyak ulama kemudian menafsirkan qintar itu berapa? Padahal ini juga mas kawin. Berikanlah mas kawin kepada wanita-wanita kamu sebanyak qintar. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan qintar itu setara dengan 1.200 dinar. Ada yang mengatakan bukan 1.200 dinar, 1.200 uqiyah. Jadi 1.200 uqiyah dengan asumsi 12,5 uqiyah sama dengan 500 dirham. Ya, artinya ini sudah berapa ribu dirham saja. Katakan ya ini kali 100 berarti sekitar 125.000 ya, berapa ya? 125.000 dirham. Itu sudah kalau dimiliarkan bisa jadi 1 triliun lebih. Itu mahar yang pernah diberikan oleh salah seorang sahabat kepada istrinya. Ada yang mengatakan 70 kilogram emas. Berapa triliun itu? Ada yang mengatakan 200 liter emas. Ya, ini sebagai tambahan ilmu saja bahwasanya memang di zaman
sahabat itu memang sangat memuliakan wanita-wanita. Ya, di antara cara memuliakannya adalah dengan memberikan mahar yang begitu fantastis dalam rangka untuk memberikan penghargaan. Tadi sebagai tanda cinta seorang lelaki kepada istrinya. Meskipun kalau dalam pemahaman sekarang cinta itu tidak harus berupa uang, atau cinta itu tidak harus dimaterikan. Tapi memang kita melihat sejarah, fakta yang membuktikan dari banyak hadis, itu memang ternyata banyak sekali sahabat-sahabat Rasul yang kemudian memberikan penghargaan yang sehebat-hebatnya kepada wanita itu dengan memberikan mahar yang begitu fantastis. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, ini tadi kita sudah singgung, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, berikanlah sesuatu kepadanya. Dan artiha syai'an. Ali menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa ya Nabi, ya kan? Ma'indi syai'un. Maka Nabi bersabda, mana baju besi buatan Al-Khutamiyah milik kamu. Artinya Nabi itu meminta kepada Ali untuk memberikan baju besi yang dimiliki oleh Ali sebagai mahar. Meskipun tidak ada keterangan dari sejarah ataupun dari hadis lain sebagai penguat apakah benar, apakah kemudian Ali ini memberikan baju besinya sebagai mas kawin. Tapi yang masyhur itu adalah Ali memang tidak memberikan baju besinya, meskipun Rasul meminta untuk menjadikan itu sebagai mahar. Tapi Ali lebih memilih untuk memberikan mahar berupa bacaan surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini menjadi hukum bahwasanya mahar dengan bacaan Al-Quran, mahar dengan mengajari istri ilmu, ini sudah secara hukum fikih sudah menjadi sah. Ini beberapa hadis. Kemudian ada penjelasan lain terkait mahar yang berkaitan tentang hadis ini. Bagaimana apabila seorang suami atau calon suami lelaki itu memberikan sesuatu sebelum pernikahan, apakah itu bisa disebut mahar atau tidak? Ya, itu tergantung akad, tergantung akad dan kesepakatan. Artinya mendahulukan mahar sebelum akad itu secara hukum sah. Akan tetapi itu harus diakadkan bahwasanya ini adalah mahar. Akan tetapi apabila tidak diakadkan atau tidak diikrarkan sebagai mahar, maka itu bukan menjadi mahar. Artinya hanya menjadi hibah atau hadiah, bukan mahar. Misalkan ketika kenalan, kemudian ketika melamar, kemudian membawa oleh-oleh sesuatu tertentu, tapi itu tidak diikrarkan sebagai mahar untuk pernikahan nanti, maka itu tidak bisa dianggap mahar. Namun apabila diakadkan sebagai mahar, maka itu menjadi mahar yang dibayar lebih awal sebelum akad. Karena nanti ada konsekuensi hukum. Artinya ketika barang pemberian itu diberikan dengan akad mahar, apabila terjadi perceraian, terlebih apabila cerai itu yang meminta atau yang menceraikan adalah pihak istri, maka istri itu berkewajiban untuk mengembalikan mahar. Maka itu akan menjadi hitung-hitungan mahar yang harus dikembalikan. Akan tetapi apabila itu menjadi hadiah karena tidak ada akad mahar, maka itu tidak wajib dikembalikan. Ini nanti konsekuensi hukum apabila ada akad mahar atau tidak ada akad itu. Ini kemudian wanita berhak mendapat mahar selayaknya. Ini dalam mazhab Syafi'i, maksudnya mahar selayaknya itu disebut mahar mithil, mahar sepadan. Nah, mahar sepadan itu ya mahar yang umum dipakai atau diterapkan oleh suatu masyarakat tertentu. Ini sebaiknya seperti itu. Misalkan di Salatiga itu umumnya misalkan seperangkat alat sholat plus apa, misalkan plus uang 10 juta ya, maka ya wanita itu ya paling tidak ketika dinikahi ya seperti itu. Artinya ya seorang lelaki tidak etis memberikan mahar lebih secara etis. Lelaki tidak etis memberikan mahar kurang dari mahar yang umum diterima oleh wanita di masyarakat di mana ia tinggal. Meskipun secara fikih sah, tapi secara etis tidak etis.
yang lebih baik adalah melebihkan dari mahar mithil atau mahar sepadan yang umum berlaku pada masyarakat itu dengan nominal yang tidak terbatas sebagaimana tadi di awal kalau kita merujuk pada cerita-cerita dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian tadi ada cerita di mana mahar itu tidak ada nilai nominal sebagaimana hadis yang panjang tadi, walaupun hanya dengan cincin terbuat dari besi. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Ini apabila kita melacak hadisnya. Kemudian mahar itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Ini pendapat dari sebagian ulama. Ini dikatakan dari Imam Ali. Tapi pendapat ini istilahnya dhaif itu lemah, ya kan? Mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham. Tapi menurut mayoritas ulama boleh kurang dari 10 dirham. Cuman tadi bahkan kalau Imam Syafi'i ya tadi 223 dinar atau 500 dirham. Artinya di sini secara umum mahar itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istri ketika akad pernikahan, baik itu dibayar dengan kontan atau cash atau dibayar secara kredit atau tertunda, itu boleh-boleh saja. Meskipun nanti di dalam kajian fikih itu tidak etis ya, dalam rangka untuk menghormati posisi istri itu tidak etis apabila seorang suami kemudian menggauli istrinya sebelum maharnya dibayarkan. Tapi secara hukum boleh, tapi lebih baik ya dibayarkan sebelum dibayarkan ketika akad dan sebelum menggauli itu mahar sudah terbayarkan secara utuh. Karena kadang ada orang itu mahar dengan bacaan Quran khataman, misalkan 30 juz secara hafalan. Akad, begitu akad langsung membacakan bacaan maharnya dari juz 1 sampai juz 30. Ternyata belum selesai, sudah punya keinginan untuk menggauli, ya boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya dikhatamkan dulu, artinya mahar itu terbayarkan secara lunas, baru boleh untuk menggauli atau berhubungan suami dan istri ini tentang mahar. Demikian, wallahul musta'an ila tariqil jinan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi